Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Gundriawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 4 Kenteng, Kabupaten Grobogan. Saya akan melakukan praktik coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Praktik coaching ini diperankan oleh 3 CGP, di mana saya berperan sebagai seorang observer dan Bapak Haryanto berperan sebagai seorang coach dan Bapak Bambang Dwi Antoro berperan sebagai seorang coachee. Berikut adalah praktek coaching kami. Mbak Ani, terima kasih sudah melanjutkan dengan saya pada hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya update. Oh iya, saya dengar Bapak akan melaksanakan coaching hari ini ya? Dengan rekan Bapak? Iya. Oke, berarti hari ini kita sedikit mengadakan bincang-bincang ya Pak, mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan hari ini. Oke, berarti gini Pak, nanti saya selaku pengamat di sini, saya akan menyiapkan rubrik. Rubrik pengamatan di mana nanti ketika Bapak melakukan proses coaching itu sesuai dengan rubrik tersebut apa tidak. Misalnya di situ apakah Bapak sudah sesuai dengan alur cerita apa belum. Nah, di situ juga Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot apa belum. Ataupun di situ coaching itu sudah merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bapak apa tidak. Ya, di situ juga nanti saya mengamati tentang prinsip coachingnya itu sudah sesuai belum, sesuai kemitraan, terus apa itu memaksimalkan potensi serta proses kreatif seperti itu ya Pak. Iya, Mbak. Ya, sebelum melaksanakan coaching ini ada beberapa pertanyaan. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya di proses coaching ini? Iya, Mbak Ani. Jadi saya kemarin sempat mempelajari apa coaching itu kan alurnya pakai data dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab. Saya ingin nanti di bagian identifikasi ini saya ingin menggali masker pengalaman saya tentang pertanyaan berbobot dan pertanyaannya di situ. Jadi nanti bagian itu saya harapkan Mbak Ani nanti memberikan masukan dan saran bagi saya untuk melaksanakan coaching terutama di bagian pertanyaan berbobot tadi. Oke, berarti yang ingin Bapak lebih spesifikkan di pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Pak? Iya, betul. Oke. Nah, dari kompetensi atau pertanyaan yang berbobot tadi, kira-kira indikator apa yang kira-kira ingin Bapak harapkan? Ya, jadi ketika nanti di tahapan identifikasi, ya saya membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa betul-betul menggali potensi dari potensi saya. Dan nanti kalau sudah muncul, berarti pertanyaan saya ini berarti masuk gitu. Ya. Bisa membangkitkan kesadaran dan keterbukaan dari kunci saya sampai dengan kunci saya itu menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, berarti itu bagus berarti rencana Bapak. Iya, rencananya begitu. Iya. Itu peramalan. Iya. Baik, saya akan mengamati proses coaching Bapak. Setelah proses coaching nanti, saya harapkan bisa berbincang-bincang lagi dengan Bapak. Iya. Semoga Bapak bersedia nanti ya untuk membahas proses coaching atau pasca observasi nanti. Ya, itu nanti yang saya harapkan. Oke, sekarang Bapak bisa melaksanakan coaching dengan rekan Bapak. Semoga kegiatan coaching berjalan lancar dan berhasil. Semoga ya Pak ya. Iya, nanti balik siap jadi supervisor ya.
kemarin sudah janjian sama saya. Oh iya, mau coaching gitu ya Pak? Iya, minta di coaching gitu. Iya. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu datang juga. Oke, selamat siang Pak Haryanto. Siang. Selamat siang Bu Ani. Silakan duduk. Oke, terima kasih Pak Har. Ya, tumben ini kemarin janjian dengan saya di WhatsApp mau ketemu. Kira-kira ada hal apa yang mau disampaikan atau diceritakan? Betul Pak Har, kemarin memang saya itu menghubungi Pak Har. Berkali-kali Pak Har saya telepon nggak bisa, kemudian Pak Har saya Oh iya. WA nggih. Segitu Karena pasti Pak Har ini sedang DL ini, dinas di luar seperti itu. Ya, Begini Pak Har, sebetulnya kemarin itu saya menghubungi Pak Har karena ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan oke, iya. terkait dengan permasalahan yang saya hadapi Pak Har. Iya. Sebetulnya itu saya memiliki beberapa permasalahan yang mengganjal pikiran saya terus Pak Har. Oh, Nggih. gitu. Iya, iya. Karena kan saya mengajar kelas 6, ini sudah berjalan mulai bulan Juli Iya. sampai dengan sekarang November. Ya. Itu sebetulnya seperti ini Pak Har masalahnya. Itu saya mengajar kelas 6, itu ada beberapa murid itu sekarang itu kurang sopan. Oh, Terhadap guru kurang sopan Pak Har. itu ya. Nggih. Sampai seperti itu. Sampai kira-kira. seperti itu. Contohnya mungkin. Contohnya seperti ini, ketika guru datang itu kadang ada yang salim, kadang ada yang tidak. Kemudian ketika berbicara dengan guru itu kadang memakai bahasa ngoko Pak Har. Oh, Seperti gitu itu ya. Pak Har. Sehingga Makin banyak saja ya. Oke, Pak. sehingga saya memutuskan untuk menghubungi Pak Har dengan harapan saya bisa curhat dengan Pak Har. Bisa sharing ya. Betul, dengan sharing dengan Pak Har dengan harapan saya memperoleh solusi seperti itu Oh, Pak. gitu. Jadi harapan dari Pak Bambang ini diawali dari masalah anak-anak ya. Ya. Anak-anak yang Kurang mungkin sopan terhadap kurang guru. sopan sama gurunya. Oke. Terus nanti kita bisa sharing-sharing kira-kira apa yang bisa kita lakukan sama-sama ini ya. Iya Pak, betul. Saya yakin ini Pak Bambang ini harapannya ini mulia ya kan. Betul, Pak. Tentu berharap anak-anak punya akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus, sopan Nah. terhadap orang tua dan guru Oke. seperti itu Pak. Jadi peta diskusi kita berarti jelas ini ya. Betul Pak. Anak-anak yang kurang sopan, Terhadap kemudian guru, nanti oke. barangkali akan ada solusi dari Pak Betul, Bambang mungkin atau dari seperti itu. saya. Iya, itu, Nanti Pak. kita simpulkan Baik begitu. Pak. Oke, terus menurut Pak Bambang sendiri Oke. yang paling penting dari masalah tadi, terutama tentang karakter anak di sekolah, itu Betul. idealnya menurut Pak Bambang harus bagaimana harusnya? Baik Pak. Menurut saya saya itu sebagai guru sudah lama Pak Har, tetapi Berapa tahun? itu mulai 2009 sampai sekarang Pak Har. Itu sudah berjalan sekitar 13 tahun 13 tahun lebih. ya? 13 tahun lebih Iya. ya? Oke. Awalnya itu dulu semua anak itu sopan, bagus, tetapi karena mungkin ada kemajuan teknologi, kemudian pengaruh lingkungan, perilaku anak itu sedikit demi sedikit kurang Pak Har. Bahkan sopan Hal tata santun, kramanya. betul, tata krama dan sopan santunnya juga mulai Gitu ya, kita sama-sama prihatin itu dulu. betul Pak Har. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting bagi Pak Bambang Iya. yang memang harus dipikirkan kembali Betul Pak Har. supaya mungkin nanti anak-anak ini tata kramanya kembali bagus Kembali lagi, bagus gitu lagi, ya. seperti itu, Oh ya, baik. Barangkali Pak Bambang hari-hari ini Pak Bambang merasakan untuk mendidik anak karakternya bagus itu ada saja hambatannya yang Betul Pak Har. barangkali ini itu ya. Betul, Bisa Pak. diceritakan ini apa saja yang ada itu. Ya hambatan menurut saya Pak Har itu ketika awal-awal itu sebenarnya saya itu menerapkan posisi kontrol sebagai teman Pak Har. Oh gitu. Jadi saya menerapkan posisi kontrol sebagai teman sehingga anak itu cenderung menganggap guru itu sebagai teman. Oh betul jadi Betul, temannya. jadi teman betul-betul. Bablas ini. Bablas. Namun saya rasa itu posisi kontrol sebagai teman itu kurang tepat karena saya sudah belajar kemarin kan dalam modul 1.4 guru penggerak itu kan ada beberapa posisi kontrol yang bisa diambil, di Iya, antaranya teman sama manajer Iya. seperti itu. Saya menilai posisi kontrol ini kurang bagus untuk penerapan jangka panjang seperti itu karena menganggap guru itu seolah-olah sebagai teman betul murid Iya. seperti itu, Jadi Pak. lupa bahwa ada tata krama yang Betul. harus diterapkan di situ. Betul Pak. Nah, tentu dari hambatan-hambatan itu Pak Bambang juga sudah muncul nih strategi atau solusi nanti. Jadi, Kalau anak begini, saya akan terapkan solusi ini dan barangkali juga sudah ada yang dicoba ya. betul Pak. Ya apa aja itu Pak Bambang ya? Saya itu sebenarnya sudah menerapkan yaitu namanya keyakinan kelas Pak.
Ada keyakinan kelas yang kita buat pada awal pembelajaran. Itu setiap pagi kita ikrarkan dengan harapan apa? Anak itu akan teringat terus akan keyakinan kelas yang dibuat. Ada berapa keyakinan di kelas? Di kelas saya ada 8 keyakinan kelas Pak Har. Di antaranya adalah hormat kepada orang tua dan guru, seperti itu. Selain itu, saya akan mencoba untuk memposisikan diri saya sebagai manajer. Manajer yang paling Ya, bagus ya. karena akan saya rubah dari posisi kontrol teman tadi menjadi manajer dengan harapan apa? Saya akan lebih tegas sehingga anak tersebut perilakunya juga akan lebih sopan. Iya. Tapi perlu digarisbawahi mungkin ya Pak. Tegas dalam arti masih bisa diterima oleh Bagus anak. ya, tegas dalam arti Sehingga tegas nanti mendidik Pak Har. Anak-anak sadar betul ini. Betul. Oke, jadi solusi yang itu mungkin sudah Pak Bambang terapkan beberapa kali di kelas ya. Pak Har. Misal kita buat skala ya. Kita buat skala solusi yang sudah Pak Bambang terapkan itu di antara 1 sampai 10 ya. Di antara 1 sampai 10 itu kira-kira saat menerapkan solusi itu ada di angka berapa Pak Bambang saat ini? Awalnya saya itu menilai sebelum saya kasih solusi itu rentangnya nilainya 6 Pak. 6. Ya. Sebelum ada perilaku itu nilainya 6. Ya. Kemudian setelah saya menerapkan keyakinan kelas, kemudian saya merubah dari posisi teman menjadi manajer, itu saya menilai bahwa rentangnya itu sekarang menjadi 8 Pak Har. Berarti sudah sudah cukup lumayan bagus Pak Har. Jadi dari keyakinan kelas itu telah membuahkan sebuah kemajuan perilaku terutama Pak Har. Dan itu efektif untuk meningkatkan tata krama. Betul Pak Har. Nah, kontrol di situ saat menerapkan keyakinan kelas. Tentu Pak Bambang juga menemukan semacam apa nih? Hambatan atau kendala Pak Har. Apa yang kira-kira muncul dari kendala? Ya baik Pak Har. Ketika pertama kali saya merubah dari posisi kontrol teman menjadi manajer, itu pertama adalah yang paling kena itu adalah mental anak-anak Pak Har. Anak itu ketika dikerasi nanti anak itu akan cenderung nangis ya. Kemudian ada lagi anak itu kalau dikerasi nanti malah tidak masuk sekolah ya. Berarti akan menambah masalah lagi seperti itu. Pak Har. Berarti ketika saya menerapkan posisi manajer dan menerapkan keyakinan kelas ini harus benar-benar memperhatikan psikis anak, mental anak seperti itu. Dengan harapan proses ini dapat berjalan secara pelan-pelan, kemudian hasil perubahannya bisa dirasakan. Dari prioritas tadi, tata krama yang digarap lewat keyakinan kelas dan keyakinan kelasnya ada beberapa poin tentunya tadi. Prioritas mana yang ditekankan saat ini untuk membangun tata krama atau sopan santun anak-anak tadi? Baik Pak Har. Sebenarnya prioritas yang paling saya tekankan itu adalah melaksanakan keyakinan kelas dengan baik tadi Pak Har. Dengan baik, sadar dan terus-menerus tentunya. Karena dalam keyakinan kelas tersebut sudah ada kesepakatan dari kelas 6 tadi. Dari satu kelas 6 tadi. Sehingga ketika keyakinan kelas itu diterapkan dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya proses terciptanya sopan santun anak itu akan cepat terwujud seperti itu Pak Har. Ya, saya ini jadi tertarik dengan apa yang Pak Bambang ceritakan. Pasti ada jurus-jurus hebat di situ supaya anak-anak itu patuh atau barangkali menyadari tentang pentingnya keyakinan kelas terus melakukan. Strategi apa sih yang Pak Bambang terapkan di sana ini? Agar anak-anak itu perilakunya bagus, pertama kita menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat kesepakatan dulu Pak Har. Kelas 6 kita buat kesepakatan, setelah itu nanti akan muncul keyakinan kelas. Keyakinan kelas setelah terbentuk, nanti kita sosialisasikan kepada wali murid. Dengan harapan Dengan harapan wali murid juga ikut menjaga moral dari anak tersebut. Kita buat WA group kelas, kemudian keyakinan kelas itu kita share lewat WA group tersebut. Selain itu, kadang kita home visit. Iya, kepada orang tua. Misalkan ada anaknya sakit sudah 3 hari gak berangkat seperti itu, kita berkunjung ke rumah orang tua beserta anak-anak. Nah, di sela-sela kunjungan itu kita menyelipkan tentang sopan santun sama tata krama tadi Pak Har. Seperti itu Pak Har. Siap, bagus. Jadi Pak Bambang juga tidak bekerja sendiri ya? Selain itu mungkin ketika melaksanakan keyakinan kelas itu kita juga berkolaborasi dengan
rekan-rekan guru Pak Har. Karena apa? Tata krama atau keyakinan kelas itu kan tidak mungkin bisa tercipta hanya satu kelas saja. Betul. Itu harus terjadi dalam lingkungan sekolah mulai Satu dari kelas kelas kan? ya betul. Harus ada ya. Mulai kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Saya mulai dari kelas 6 dengan harapan apa? Kelas 6 itu sebagai contoh dan panutan dari adik-adik kelas bawahnya. Sepakat itu saya. Karena yang Seperti kelas itu, Pak. besar kan harus jadi ukurannya dulu ya. Pak Har. Hambatan ya, kita bicara tentang hambatan yang muncul ketika strategi itu diterapkan. Kan tidak serta-merta satu kelas itu bisa menyadari adanya keyakinan kelas. Betul Pak Har. Nah, hambatan-hambatan yang muncul apalagi melibatkan wali murid. Betul. Pasti juga ada hambatan dari wali murid. Betul juga. Pak Har. Apa saja itu yang ada? Ya Pak Har. Yang sering muncul ketika hambatan-hambatan itu datang itu adalah wali murid ada yang protes Pak Har. Kadang kan ya seperti itu. Kadang kan keyakinan kelas dibuat kesepakatan, kemudian ada beberapa anak yang melanggar, kemudian anak-anak melanggar itu kita terapkan fungsi manajer tadi. Oh, iya. Itu orang tua kayaknya ada yang protes. Karena Jadi, saking sayangnya meskipun ada restitusi, Iya. ya, restitusi itu orang tua Pak anak saya beginikan. J. Ada pertanyaan yang masuk ke Pak Bambang. J Pak, karena apa anak tersebut terlalu disayang menurut saya. Oh. Sehingga orang tuanya itu terlalu istilahnya itu apa ya, menjaga anak tersebut eman-eman seperti itu. Padahal kita kan mendidik dengan tujuan agar anak tersebut memiliki Tidak bermaksud mempermalukan. tidak sama sekali Pak. Iya. Kita mendidik kan dengan harapan anak itu berbudi pekerti yang mulia, kemudian cerdas, sopan santun seperti Iya. itu. Tetapi ada kalanya kan namanya orang tua juga seperti itu. Oh ya, jadi kan langkah Pak Bambang tadi sudah ada restitusi juga Iya. yang membawa identitas gagal menuju identitas yang sukses, Sukses, ya, iya. bisa kembali ke kelompoknya lagi. Iya. Ternyata orang tua juga perlu dipahamkan. Gitu. Betul Pak. Oke, jadi hambatan tadi antisipasinya apa itu dari hambatan tadi? Baik, antisipasi ketika misalkan ada orang tua yang kurang setuju atau protes dengan program yang dicanangkan oleh sekolah tadi, menciptakan anak yang berkarakter, kemudian sopan terhadap guru tadi Pak Har. Misalkan kita memberi solusi seperti ini, misalkan sekolah kemudian ada rapat dengan wali murid, Ya, itu kita selipkan apa himbauan-himbauan itu dalam rapat tersebut Pak Har. Dengan Jadi harapan apa? disampaikan Ya, langsung disosialisasikan secara langsung seperti itu. Dengan harapan apa? Orang tua juga ikut bertanggung jawab dalam membentuk karakter anak. Karena pendidikan kan tidak hanya di sekolah, Iya, pendidikan betul. juga harus melibatkan banyak pihak, diantaranya adalah orang tua atau warga sekolah. nah sekarang kita bonus nih, berlanjutan komitmen sekarang. Komitmen dari Pak Bambang sendiri terkait dengan sopan santun dari peserta didik ini, makanya nanti idealnya seperti apa sih yang mau diwujudkan itu? Baik Pak, secara apa? Saya sebagai guru itu sebenarnya tidak menginginkan hal-hal yang muluk-muluk Pak. Iya. Sangat sederhana. Saya hanya berharap memiliki murid yang memiliki sopan santun, terutama terhadap orang tua dan guru, kemudian memiliki akhlak yang mulia. Untuk bonusnya, kalau bisa ya cerdas seperti itu Pak. Oh Jadi, gitu. tetapi paling utama adalah perilaku dan budi pekerti. Nah, karena tujuan yang komitmennya Pak Bambang itu kayaknya bagus banget ya. Karena sampai bonusnya ke prestasi barangkali ya. J, Kira-kira nanti Pak Bambang mau melibatkan siapa saja nih? baik. Untuk mewujudkan komitmen tersebut Pak Har, saya akan berusaha pertama itu apa memaksa diri dulu Oh, dari untuk Pak ya Bambang sendiri nih. memaksa diri dulu. Sabar pastinya. Ya. Sabar, kemudian saya juga akan apa memaksa diri untuk melaksanakan posisi tadi manajer. Manajer tadi. Iya, selain itu saya juga akan melibatkan apa warga sekolah yang lain agar membantu tercipta komitmen tadi Pak Har. Oke. Jadi sudah ada rencana dengan siapa-siapanya ya. J, Nah, kira-kira nanti mau dilakukan itu mulai kapan itu Pak Bambang? baik. Untuk pelaksanaannya Pak Har sebenarnya kan lebih cepat lebih bagus. Iya, ikan Tetapi- cepat ikan gabus ya. J, Tapi begitu. ini masalah manusia. Masalah manusia di samping itu berhubungan dengan perilaku dan akhlak, pasti prosesnya akan Agak lama ya. J, mungkin pelaksanaan akan saya laksanakan mulai besok Pak Har, tetapi untuk pelaksanaan ini kan akhlak berarti membutuhkan waktu yang lama Dan prosesnya. berkesinambungan. Seperti itu Pak Har. Oke, jadi dari obrolan kita ini bisa kita ambil kesimpulan ya, kita J, petakan masalah yang tadi muncul dari Pak Bambang itu adalah karakternya siswa yang kurang sopan. Kurang sopan terhadap Pak guru. Bambang sudah memunculkan solusinya, ada keyakinan kelas yang digalakkan di kelas, disadari bersama wali murid juga. Kemudian juga Pak Bambang akan melibatkan teman-teman ya. J, kolaborasi Pak Har. Teman-teman, meskipun kita sadar bahwa mendidik akhlak itu waktunya cukup panjang. Panjang. Jadi
ya harus sabar ya Pak Bambang ya. Iya Pak. Oke, jadi setelah ini Pak Bambang apa yang dirasakan setelah ngobrol-ngobrol ini? Pertama saya mau bilang seperti itu Pak. Gitu, lega. Karena saya sangat lega sekali bisa berbagi apa masalah sama Pak Har, kemudian Pak Har bisa membantu saya untuk apa setidaknya mendengar dulu. Setelah mendengar Pak Har bisa memberikan solusi-solusi terhadap masalah saya. Solusinya dari Pak Bambang sendiri, tapi kan setidaknya kan karena ketemu seperti ini kan bisa apa seperti sempat memunculkan ide gitu. Terpancing idenya. Oke, baik Pak Bambang, ada yang mau disampaikan lagi? Kira-kira cukup Pak Har. Cukup. Oke. Karena saya sudah lega, saya berterima kasih pada Pak Har karena Pak Har sudah membantu saya. Sama-sama ya Pak Bambang, saya juga terima kasih. Paling tidak saya bisa dapat pengalaman dari ide baru dari Pak Bambang. Pak Har. Baik Pak Har, terima kasih. Saya pamit dulu, Ge. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ge. Assalamualaikum Pak Har, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ani. Rasanya lega tadi bisa bertemu dengan teman saya tadi. Oh iya, alhamdulillah ya Pak, hari ini Bapak sudah selesai melaksanakan coaching. Alhamdulillah sudah selesai. Begini Pak, karena Bapak sudah selesai melaksanakan coaching, ini ada beberapa pertanyaan dari saya sekilas tentang perjalanan atau proses coaching Bapak tadi dengan rekan Bapak. Iya, boleh. Monggo Mbak Ani. Begini Bapak, tadi Bapak melaksanakan coaching tadi, kira-kira bagaimana penilaian performa Bapak terkait kompetensi coaching setelah melaksanakan proses coaching tadi Pak? Jadi ketika saya tadi melaksanakan coaching, pertama apa yang saya lakukan itu kelihatannya sudah sesuai dengan alur Bu Ani. Termasuk dari kunci saya itu sudah mengeluarkan solusi-solusi dari masalahnya sendiri. Jadi sudah muncul di sana. Kira-kira yang membuat Bapak menilai bahwa Bapak itu sudah sesuai dengan alur tirta itu yang bagaimana Pak? Tahapan ya Bu Ani, tahapan yang saya lakukan itu sudah saya mulai dari pertama tujuan daripada coaching ini sudah saya tanyakan juga pada coaching. Kemudian identifikasi masalah juga sudah saya lakukan. Kemudian rencana aksi dari coaching sendiri juga sudah muncul dan ada pernyataan tanggung jawab berupa komitmen dari coaching tadi. Jadi alur dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah saya lalui semua. Tapi ya barangkali ada sesuatu yang terlewat barangkali ya di bagian terutama yang pertanyaan berbobot yang saya harapkan itu jadi poin masukan dari Bu Adik selaku supervisor hari ini. Iya, gitu. Berarti menurut Bapak dari kegiatan coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta seperti itu ya Pak? Perasaan saya. Iya, perasaan Bapak. Kalau begitu boleh saya menyampaikan sedikit dari hasil pengamatan yang saya lakukan Pak, boleh? Ya silakan Bu Ani. Oke, dari pengamatan saya, menurut saya sebagai pengamat tadi di kegiatan coaching tadi Bapak memang sudah sesuai dengan alur tirta, sudah ada tujuan yang jelas, sudah ada identifikasi dan juga sudah ada rencana aksi. Dari coachingnya sudah muncul tadi. Juga sudah ada proses tanggung jawabnya di situ. Dan saya juga melihat Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau Bapak tadi beranggapan masih kurang seperti itu ya. Ada sesuatu yang terlewat kayaknya tadi. Masih ada yang kurang. Terus saya juga melihat di situ prinsip-prinsip coachingnya juga sudah terlihat, di mana Bapak sudah bisa menggali potensi dari si coaching tadi. Nah itu di situ ke prinsip coachingnya sudah ada setelah mendengar dari hasil pengamatan saya tadi ya Pak. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ani. Sesuatu yang terlewat tadi barangkali juga sudah tertuang dan sudah Bu Ani sampaikan. Namanya juga tahapan dan pertanyaan berbobot itu kan variasi. Mungkin saya kurang begitu tajam saat bertanya dalam hal identifikasi. Meskipun itu saya tadi sudah berusaha jauh untuk mendapatkan data dari kunci itu. Ya lumayan lah
paling tidak saya dapat input dari Bu Ani untuk memperbaiki proses kucing yang ke depan sama melakukan lagi. Iya Pak, benar. Ini kan sudah selesai ya proses coachingnya, sudah Iya. berjalan lancar. Lah, kira-kira rencana tindak lanjut Bapak ke depannya itu apa? Ya, karena tadi sudah dapat masukan, dapat saran, dan tentu nanti ada catatan-catatan yang bermanfaat bagi saya. Itu pertama akan saya perbaiki langkah-langkah selanjutnya dan terus saya kembangkan untuk melaksanakan kucing-kucing berikutnya. Gitu. Bagus Bapak sudah mempunyai rencana tindak lanjut yang bagus. Semoga nantinya Bapak lebih lihai lagi dalam melakukan kegiatan Iya. coaching ke teman-teman. Dia terbiasa, Iya. nyaman gitu. Iya. Oke. Oke, sepertinya sudah di akhir sesi ini. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan lagi Pak? Nah, setidaknya memang penting sekali supervisor mengamati proses kucing agar nanti nanti salah satu kut itu terlatih dan dapat saran yang bagus dari supervisor. Oh iya. Jadi semua nanti Bu Ani berkenan untuk memberikan catatan pada saya, Iya, buka siap. nanti di Iya. waktu yang lain. Saya nanti bisa begitu Bu Ani. Terima kasih ya Bu Ani. Iya, ini mungkin bisa menjadi Oke. untuk Terima kasih agar ya, Bu Ani, Bapak. ya. Iya, saya juga terima kasih Pak. Oke, kita akhiri percakapan hari ini. Pokoknya selalu semangat terus. Oke. Semoga kedepannya Bapak bisa lebih lihai lagi. Oke. Dan selamat untuk belajar dan berlatih. Terima kasih Pak Han. Sama-sama Bu Ani, saya yang harus berterima kasih. Ya, ini saya ada keperluan lain. Saya pamit dulu Pak Oke, Han. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.